Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa contoh hasil penelitian terdahulu yang ditulis di jurnal ilmiah terkait pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian-penelitian terdahulu ini bisa kita gunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana sih bentuk pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan. Akan kita pelajari kekurangannya dan juga kelebihannya. Oke, studi pertama dilakukan oleh Muhammad Al-Hada Fuadil Habib dan Mahyudin dengan judul Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunung Pring, Kabupaten Magelang. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUMDesa bernama KSM Berkah. Upaya pengembangan ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu Balai Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan membantu membangun infrastruktur teknologi TPS 3R untuk mengatasi permasalahan sampah di desa wisata tersebut. Hasil penelitian ini secara ringkas menjelaskan bahwa BUMDesa belum sepenuhnya berhasil mengelola desa wisata beserta infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah. Faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan BUMDesa ini adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengelola SDM yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, dapat kita ambil pelajaran bahwa kuantitas dan kualitas SDM pengelola BUMDesa sangat penting diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tenaga pengelola atau pengurus BUMDesa harus mencukupi secara kuantitas dan memiliki kualifikasi keahlian yang sesuai dengan posisi jabatan yang diberikan, serta memiliki komitmen kerja yang bagus. Jadi misalkan rekan-rekan mahasiswa nanti ingin melakukan program pemberdayaan masyarakat, kemudian membangun BUMDesa, jangan asal tunjuk siapa pengurusnya, namun kita harus melihat orang itu benar-benar sesuai nggak kualifikasinya. Misalkan ditunjuk sebagai bendahara, ya setidaknya punya kemampuan dasar akuntansi. Ditunjuk sebagai ketua BUMDesa, ya setidaknya harus punya kemampuan leadership. Seperti itu. Selanjutnya, studi kedua dilakukan oleh Fitria dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa. Studi ini secara ringkas mendeskripsikan mengenai bentuk dan metode pemberdayaan masyarakat beserta hasil dan implikasinya bagi masyarakat yang diberdayakan. Secara ringkas, hasil studi ini menjelaskan bahwa proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan kepada BUMDesa Maju Makmur dilakukan dengan pemberian modal, bantuan pemasaran, kemitraan usaha, dan penguatan kelembagaan. Adapun implikasi dari pemberdayaan ekonomi melalui BUMDesa ini adalah kemudahan menambah modal usaha, menambah produksi masyarakat, kemudahan mendapatkan sarana pertanian, peningkatan pendapatan, peningkatan kehidupan sosial ekonomi, dan menambah wawasan para pegawai atau pengelola BUMDesa. Namun demikian, ditemukan pula ada beberapa unit usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja dikarenakan tidak adanya pendampingan. Berdasarkan studi ini, dapat diambil pelajaran mengenai pentingnya pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. BUMDesa perlu diberikan pendampingan dalam menjalankan usaha sampai benar-benar berdiri secara mandiri. Jadi, seandainya rekan-rekan mahasiswa ingin memberdayakan masyarakat, setelah kelembagaannya tersebut atau organisasi pengelolanya tersebut jangan dilepas, namun harus didampingi sampai dia terlihat benar-benar bisa mandiri. Seperti itu. Studi ketiga dilakukan oleh Sydney Dwi Purnamasari dan Muhammad Farid Ma'ruf dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes
studi Bumdesa Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Studi ini secara sederhana mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Bumdesa bernama Mawar, yang dilakukan melalui 4 prinsip pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Bumdesa Mawar secara umum berjalan cukup baik. Melalui prinsip kesetaraan, masyarakat diberikan hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender maupun golongan. Melalui prinsip partisipatif atau partisipasi, Bumdesa melakukan pendampingan dan pengadaan sosialisasi atau pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dari dinas terkait. Kemudian, melalui prinsip keswadayaan atau kemandirian, Bumdesa memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan usulan mengenai program yang akan diadakan. Selanjutnya, melalui prinsip berkelanjutan, target bertambahnya jumlah anggota dan bertambahnya sektor usaha diharapkan dapat menjadikan Bumdesa ini bisa lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan prinsip partisipasi, sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan seringkali tidak diimbangi dengan adanya praktik, sehingga masyarakat menjadi kurang berminat untuk mengikuti program dan masyarakat susah memahami dan mempraktekkan secara langsung ilmu yang telah didapat dari kegiatan sosialisasi atau pelatihan. Berdasarkan studi ini, dapat diambil pelajaran betapa pentingnya praktek langsung dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian, kedepannya ketika melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perlu diupayakan untuk melakukan praktek secara langsung agar masyarakat menjadi mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Studi keempat dilakukan oleh Fenita Roviani, Lutfi Saifullah, dan Ellen Eriswanto dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau Bumdesa, Desa Karangjaya, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pengembangan Bumdesa melalui sosialisasi dan pelatihan, penyusunan administrasi laporan keuangan desa, dan pengembangan unit usaha desa. Hasil studi ini secara garis besar menemukan bahwa aparatur desa kurang menyambut baik upaya perbaikan pembuatan laporan administrasi keuangan desa. Namun demikian, aparatur desa sangat tertarik dan menyambut baik upaya pengembangan Bumdesa dalam hal pengembangan produk potensi desa. Berdasarkan studi ini, dapat diketahui bahwa upaya pemberdayaan Bumdesa, khususnya perbaikan administrasi laporan keuangan, menjadi tantangan tersendiri bagi fasilitator atau pelaku pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan realitas ini, pihak fasilitator atau pelaku ekonomi atau pelaku pemberdayaan ekonomi perlu mengetahui sedini mungkin kemungkinan permasalahan seperti ini, sehingga dapat segera mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Solusi ini perlu diupayakan agar proses pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terkendala permasalahan ketertiban administrasi laporan keuangan, mengingat laporan keuangan merupakan aspek penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola Bumdesa terhadap modal yang telah diberikan, serta sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan modal atau keuntungan yang telah diperoleh oleh Bumdesa. Selanjutnya, studi kelima dilakukan oleh Devi Nurpuspitasari, Hardi Warsono, dan Ida Hayu DM dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa
melalui BUMDesa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan BUMDesa Tirta Mandiri sehingga memperoleh cukup banyak penghargaan dan menjadi BUMDesa percontohan di Indonesia. Hasil studi ini menjelaskan bahwa kesuksesan BUMDesa Tirta Mandiri tidak didapatkan secara instan, namun melalui serangkaian proses pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok. Faktor utama yang menjadi penyebab kesuksesan BUMDesa ini adalah keterlibatan aktif pemerintah desa yang tidak lelah melakukan studi literasi dengan menggandeng berbagai akademisi dan konsultan agar Desa Ponggok bangkit menjadi desa yang maju dan terentaskan dari garis kemiskinan. Selain itu, berbagai inovasi usaha juga terus dikembangkan oleh BUMDesa Tirta Mandiri ini supaya mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, untuk kemajuan BUMDesa, pemerintah desa juga turut menggandeng berbagai lembaga ekonomi tingkat desa seperti Pok Darwis, Wanua Tirta, dan UKM Nila Murni. Berdasarkan studi ini, dapat kita ambil pelajaran berupa pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam upaya memajukan BUMDesa, sehingga pihak fasilitator atau pelaku pemberdayaan masyarakat perlu berupaya untuk mendorong peran aktif pemerintah desa dalam upaya memajukan BUMDesa di masing-masing wilayah. Selain itu, dapat diketahui pula pentingnya peran akademisi dan konsultan serta keterlibatan berbagai lembaga ekonomi tingkat desa dalam upaya memajukan BUMDesa. Berbagai inovasi produk juga perlu terus diupayakan oleh BUMDesa agar produk-produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat secara luas sehingga produk yang dihasilkan BUMDesa dapat menghasilkan banyak profit. Studi keenam dilakukan oleh Zulkifli Aroihan Daulay dengan judul Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode Triple Helix. Studi pada UMKM kreatif di Kota Medan. Secara ringkas, hasil studi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat pada UMKM dalam bidang ekonomi kreatif terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan peluang kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Studi ini juga menemukan bahwa bidang usaha ekonomi kreatif paling sukses dan diminati oleh masyarakat adalah yang pertama, bidang kuliner, kedua, bidang fashion, dan ketiga, bidang kerajinan. Berdasarkan studi ini, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup bagus, khususnya untuk usaha kuliner, fashion, dan kerajinan, sehingga temuan ini bisa menjadi salah satu alternatif bentuk usaha pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan. Berdasarkan studi-studi terdahulu tersebut yang telah saya paparkan di atas, pihak fasilitator atau pelaku pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan studi-studi tersebut sebagai referensi untuk program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pembentukan BUMDesa. Berbagai kesalahan hasil evaluasi dapat diantisipasi agar tidak terjadi lagi, serta berbagai faktor atau aspek pendukung keberhasilan dapat diambil untuk diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan karakteristik masing-masing masyarakat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang studi-studi terdahulu terkait pemberdayaan masyarakat. Oke, untuk tugas pekan ini, rekan-rekan mahasiswa silahkan mencari jurnal ilmiah. Bisa cari di Google Scholar atau Google Cendekia salah satu hasil penelitian terdahulu, kemudian silahkan direview. Kemudian hasil reviewnya silahkan ditulis di Microsoft Word dan dikirim ke email saya.
yaitu habibhada@gmail.com. Jangan lupa diberikan identitas, nama, NIM, dan juga kelas. Tulisan minimal 2 lembar, maksimal 5 lembar. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.